Halo semuanya, kita sering dengar moralitas publik itu penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan. Tapi pernahkah terpikir kalau moralitas itu sebenarnya tidak selalu membebaskan? Justru di tangan pihak tertentu seperti negara, agama, atau kelompok dominan, moralitas ini sering digunakan sebagai alat pembatasan, kontrol, dan bahkan penindasan. Isu hak reproduksi, identitas gender, atau kebebasan berekspresi ini sering menjadi pemicu konflik karena dibenturkan dengan nilai moral yang dominan. Kali ini saya, Sabina Marsyardani, dengan NIM 666225132 akan bedah pemikiran radikal dari seorang tokoh anarkis feminis yaitu Emma Goldman dalam esainya yang terkenal dengan judul Victim of Morality. Materi ini adalah rangkuman dari hasil ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik jurusan ilmu komunikasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut pandangan kritis, moralitas publik bukanlah sesuatu yang alamiah atau universal. Ia adalah seperangkat nilai yang sengaja dibuat dan dipertahankan oleh institusi sosial seperti negara dan agama. Moralitas ini berfungsi untuk mengatur individu sesuai kepentingan kelompok yang berkuasa atau dominan. Emma Goldman sendiri ini melihat moralitas ini sebagai tahayul sosial yang memang sangat mengekang kebebasan individu. Dalam esainya Victim of Morality, ia mengkritik bahwa moralitas ini adalah konstruksi sosial yang menindas khususnya bagi perempuan. Moralitas yang dipaksakan ini menumbuhkan rasa takut yang besar, kemudian rasa bersalah dan kepatuhan. Alih-alih menghasilkan kebajikan, Goldman berpendapat bahwa moralitas ini justru menciptakan korban. Jadi individu yang kehidupannya memang terpaksa dan dibatasi demi standar sosial yang dipaksakan. Ia menolak pembagian tentang dikotomis bermoral dan tidak bermoral, karena hal itu hanya melahirkan sebuah stigma dan ketidakadilan. Goldman secara tegas menyatakan bahwa moralitas ini memainkan peran sentral dalam melancarkan sebuah sistem patriarki. Moralitas keluarga dan seksual membatasi perempuan pada peran domestik, menuntut kesucian dan pengorbanan. Tubuh, seksualitas, dan peran perempuan ini dijadikan sebuah lambang kehormatan moral pada masyarakat, sehingga terus-menerus diawasi dan selalu dikontrol. Moralitas ini menjadi sarana untuk melegitimasi juga ketimpangan gender. Penindasan perempuan tidak bisa dihilangkan tanpa mengkritik norma moral yang mengontrol tubuh dan kehidupan mereka. Tidak hanya perempuan saja, kelompok minoritas juga menjadi sasaran, dan mereka sering dianggap sebagai ancaman atau penyimpangan terhadap sistem sosial yang bermoral dan norma dominan. Akibatnya, mereka ini menghadapi stigma, diskriminasi, dan pembatasan ruang hidup atas nama nilai moral publik. Kontroversi moralitas publik saat ini seperti memperdebatkan hak reproduksi, identitas gender, dan kebebasan berekspresi. Hal ini membuktikan bahwa kritik Goldman masih sangat relevan. Goldman juga menawarkan konsep tentang kebebasan individu yang menitik beratkan pada otonomi atas tubuh, pikiran, dan kehidupan pribadi. Kebebasan sejati tidak cukup hanya dicapai melalui hak formal atau reformasi hukum saja. Kebebasan ini harus mencakup hak untuk menentukan hidup, menentukan tubuh dan pilihan pribadi tanpa sebuah paksaan moral. Ini berarti kebebasan untuk mencintai dan memilih jalan hidup tanpa intervensi moral yang menindas. Menghormati pilihan hidup individu adalah kunci untuk melawan moralitas yang dipaksakan. Kita bisa simpulkan bahwa moralitas publik bukan sekedar panduan etis, tetapi ciptaan sosial yang sering digunakan sebagai alat penindasan dan kontrol oleh kelompok-kelompok dominan. Goldman secara tegas menolak moralitas yang dipaksakan dari luar oleh negara, agama, dan norma sosial karena justru itu menghasilkan korban, bukan sebuah kebajikan. Perspektif kritis dari Goldman ini menjadi pijakan penting untuk mencapai keadilan substantif dan sistem peradilan yang lebih responsif gender. Ini adalah langkah penting untuk mengungkapkan penindasan yang tersembunyi di balik nilai-nilai kesusilaan sosial. Demikianlah pembahasan mengenai kritik Emma Goldman terhadap moralitas publik. Sekian, sampai jumpa!